pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kita pada perkataan beliau, wal afdal lidzakir minal israr wal jahar bidzikri wal qira'a al asla minhuma liqalbihi. Yang paling afdal bagi seorang yang berzikir antara mengeraskan suara atau memelankan suara, yang mana yang paling mempengaruhi di hati. Kalau memang dengan zikir dengan cara mengeraskan suara itu lebih mengena di hati, maka bagi orang ini zikir dengan mengeraskan suara lebih afdal daripada memelankannya. Tapi bagi orang lain yang mungkin beda rasa, dia lebih merasa tenang, lebih merasa berefek zikirnya itu dengan dia membacanya dengan suara yang pelan, maka bagi dia pelan lebih afdal daripada mengeraskan. Jadi masalah mengeraskan atau memelankan zikir itu masing-masing punya pandangan yang berbeda. Tergantung dengan kecocokan hati masing-masing. Jadi kalau kita merasa zikir dengan dikeraskan lebih enak dan lebih nyaman, silakan dikeraskan dengan catatan, tapi hendaklah zikir itu tidak ada niat untuk pamer dan sebagainya. Kalau memang kita lebih merasakan nyaman saat kita berzikir dengan memelankan suara, berarti silakan kita laksanakan zikir itu dengan memelankan suara. Jadi tergantung masing-masing. Kecenderungan di hati itu nyamannya saat zikir dikeraskan atau dipelankan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Haddad, wa 'alaika bil muhafadzah 'alal adhkar wal ad'iyah al warida fi adbari shalawat. Hendaklah engkau menjaga zikir-zikir dan doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca di setiap selesai solat 5 waktu. Jadi hendaklah kita rutin dan menjaga zikir-zikir yang dianjurkan untuk kita baca setiap selesai solat 5 waktu. Jadi sehendaknya kita setelah selesai solat jangan langsung beranjak pergi meninggalkan tempat sebelum kita menyempurnakan solat yang kita laksanakan dengan berzikir kepada Allah. Ada seorang pemuda bertanya kepada Dewan Fatwa Saudi Arabia, Al-Lajnah Daimah. Ia berkata, alhamdulillah saya termasuk seorang yang rajin solat di masjid. Hanya saja setiap kali selesai solat saya segera pergi meninggalkan masjid dan tidak berzikir setelahnya. Apakah yang saya lakukan ini salah? Mohon pencerahannya. Kemudian dijawab oleh Dewan Fatwa Saudi, apa yang engkau lakukan sangat baik. Mudah-mudahan Allah mantapkan engkau dalam kebaikan ini, yaitu solat 5 waktu di masjid. Hanya saja jika engkau setiap selesai solat langsung pergi dan cabut dari masjid, maka engkau telah menyia-nyiakan beberapa hal yang sangat luar biasa yang semestinya bisa engkau dapatkan setelah solat, yaitu membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi setiap selesai solat. Dan itu hanya bisa kita dapatkan pahalanya kalau kita baca setiap selesai solat dan tidak diberi jedah dengan waktu yang terlalu lama. Jadi kalau zikir itu diberi catatan hanya boleh dibaca setelah selesai solat, kemudian Nabi SAW memberitahu keutamaannya dan pahalanya, maka pahala dan keutamaan itu hanya bisa kita dapat kalau zikir itu kita baca selesai solat. Artinya kalau kita baca tidak selesai solat, maka keutamaan itu tidak didapatkan. Jadi demikian kata Dewan Fatwa Saudi Arabia. Jadi engkau telah menyia-nyiakan kesempatan supaya dosa-dosamu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala.
engkau telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa masuk surga dengan membaca zikir setelah solat. Karena Nabi bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat 5 waktu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kalau dia tidak mati sama sekali. Sebab syarat masuk surga harus mati. Jadi dia tidak akan bisa masuk surga kalau tidak mati. Itu kata Rasulullah SAW. Sebuah kepastian. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat 5 waktu, ini harus dijaga, dibaca secara rutin, tidak ditinggalkan tanpa alasan. Barang siapa yang rutin membaca ayat kursi setiap solat 5 waktu, setiap selesai solat 5 waktu, tidak ada yang dapat mencegahnya untuk bisa masuk surga selain kalau dia tidak mati sama sekali. Jadi engkau telah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa masuk surga karena engkau tidak membaca zikir berupa ayat kursi setiap selesai solat. Itu jawaban Dewan Fatwa Saudi. Kemudian engkau juga menyia-nyiakan kesempatan untuk melebur dosa-dosamu yang banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu ia genapkan menjadi 100 dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, huttat khotoyahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Allah akan gugurkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi kalau engkau tidak baca zikir ini, engkau telah menyia-nyiakan kesempatan agar dosa-dosamu dilebur oleh Allah. Kata ulama, zikir ini afdolnya dibaca persis selepas kita sholat. Jadi selesai kita sholat, kemudian kita baca zikir-zikir yang dianjurkan setelah sholat. Di antara yang kita baca adalah zikir tadi. Kalau seandainya kita beri jedah antara zikir tersebut, maka kata ulama kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahalanya. Namun kata mereka, kalaulah seandainya kita baca zikir ini saat dalam perjalanan pulang dari masjid menuju rumah, maka kata mereka, semoga saja Allah tidak menghalangi kita dari mendapatkan pahalanya, meskipun dia tidak kita baca di masjid, tapi kita baca dalam perjalanan menuju masjid, selagi jedah antara selesai solat dengan pembacaan zikir ini tidak terlalu lama dan panjang. Makanya kalau kita terburu-buru dan kita tidak memiliki kesempatan untuk baca zikir ini di masjid selepas solat, boleh kita baca dalam perjalanan. Jangan sia-siakan. Kata mereka, semoga saja engkau tetap mendapatkan pahala dan ganjarannya dari Allah. Tapi kalau kita baca 1 jam setelah solat, tidak ada lagi fadilah yang akan kita dapatkan dari zikir tersebut. Karena terlalu jauhnya jarak antara pembacaan zikir ini dengan solat yang kita kerjakan. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Haddad. Hendaklah kita menjaga bacaan zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi setiap selepas solat 5 waktu. Dan hendaklah kita menjaga doa-doa dan zikir-zikir yang Nabi anjurkan untuk kita baca di pagi dan petang, di saat tidur dan saat bangun, dan yang lain sebagainya. Daripada zikir dan doa yang Nabi anjurkan dalam keadaan dan kondisi tertentu, makan, minum, dan sebagainya. Intinya setiap kita tahu bahwa kondisi ini ada doa khusus yang dianjurkan oleh Nabi, kita baca. Kita baca. Kenapa? Karena meniru Nabi SAW yang menghiasi harinya dengan zikir dan doa. Fama sannaha Rasulullah SAW. Tidaklah Nabi mensunnahkan, menganjurkan kepada kita untuk membaca doa dan zikir tertentu dalam kondisi dan keadaan tertentu pula, kecuali karena ada kebaikan di dalam zikir tersebut. Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk baca doa saat kita keluar rumah? Bismillah amantu billah.
tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa ini? Tidaklah Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa ini kecuali di dalamnya ada dua faedah. Satu, kebaikan yang bisa kita dapat. Dua, kemudorotan, bahaya yang bisa terhindar dari kita karena doa yang dianjurkan oleh Nabi. Makanya kata Imam Haddad, barang siapa yang teledor, lalai dari membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi dalam kondisi dan keadaan tertentu, lalu menimpanya pada saat itu atau pada hari itu sesuatu yang tidak dia senangi dan dia sukai, maka hendaklah dia tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena keteledorannya, karena kelalaiannya dari membaca zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menganjurkan membaca zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membaca zikir ini di pagi dan di petang hari 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa oleh musibah yang datangnya secara tiba-tiba. Dia tidak akan ditimpa oleh musibah yang datang secara tiba-tiba. Zikir ini oleh para ulama dirasakan sekali khasiatnya. Wa hadza dzikru, kata mereka, zikir ini mujarrab. Sangat mujarab, sangat terasa sekali khasiatnya dan faedahnya bagi orang-orang yang mengamalkannya dan merasakan sendiri efek dari zikir tersebut. Zikir ini hadisnya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Utsman oleh putranya yang bernama Aban. Jadi putra Sayyidina Utsman namanya Aban. Dia meriwayatkan zikir ini dari ayahnya Utsman. Sayyidina Utsman meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ketika Aban, putra Sayyidina Utsman, mengajarkan zikir ini kepada orang lain, menyampaikan keutamaan zikir ini kepada orang lain yang dia dapatkan dari ayahnya dari Rasulullah. Kebetulan saat beliau menyampaikan zikir ini, beliau sedang kena stroke, sebagaimana yang pernah kita ceritakan. Asabahu syalal, beliau kena stroke sebelah. Kemudian orang-orang yang mendengar hadis ini dari Sayyidina Aban dan tentang khasiatnya yang bisa melindungi dari musibah yang datang secara tiba-tiba, mereka pun saling menatap satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Aban. Sebab kalau memang zikir ini bisa melindungi orang dari musibah yang datang tiba-tiba, loh kok kamu sendiri kena stroke? Kalau memang zikir ini berkhasiat, pasti kamu selamat dari stroke. Ini kok kamu kena stroke? Stroke itu kan datangnya tiba-tiba biasanya. Dan beliau, Sayyidina Aban, bisa membaca kondisi mereka yang saling menatap satu sama lain seperti keheranan dan tidak percaya. Lalu beliau berkata kepada mereka, demi Allah, aku tidak berbohong atas nama ayahku Utsman bin Affan. Dan Utsman ayahku tidak berbohong atas nama Rasulullah. Aku mendengarnya dari ayahku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kalian bertanya kenapa aku bisa kena penyakit stroke, kalau memang zikir ini berkhasiat, ketahuilah pada hari ketika sakit ini menimpaku, memang aku sedang tidak membaca zikir ini. Karena pada pagi hari itu aku dalam keadaan emosi, ada masalah sehingga aku lupa membaca zikir ini. Kemudian takdir Allah berlaku, aku pun ditimpa penyakit stroke. Ia menyadari bahwa ketika penyakit datang, dia betul lupa lagi baca zikir ini. Itu qadarullah. Allah menghendaki dia kena stroke, maka Allah buat dia lupa untuk membaca zikir yang bisa melindungi dia dari musibah. Makanya kata Imam Haddad apa? Kalau seandainya engkau teledor, lalai dari membaca zikir yang dianjurkan oleh Nabi dalam kondisi tertentu, kemudian engkau ditimpa oleh musibah, maka jangan engkau salahkan kecuali dirimu sendiri, karena teledor dan lalai dari membaca zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Qurtubi, beliau pernah menjelaskan bahwa zikir ini sangat-sangat mujarrab dan diakui efeknya oleh semua orang yang merutinkannya. Aku sendiri, kata beliau, merasakan efek yang luar biasa dari zikir ini. Sehingga pada suatu malam,
aku disengat oleh kalajengking, kemudian aku pun bingung kenapa hari ini aku mengalami musibah. Ternyata aku pun ingat bahwa aku pada sore hari itu lupa membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Dulu para orang tua kami, leluhur-leluhur kami, itu kadang-kadang mereka itu kalau berwasiat dengan anak-anak mereka, putra-putra mereka, di antara salah satu wasiatnya, jangan tinggalkan rotibul haddad. Itu di antara wasiat kakek kami, nenek-nenek moyang kami dulu. Kepada putra-putrinya, jangan tinggalkan rotibul haddad. Susunan zikir yang disusun oleh Imam Haddad, pengarang kitab ini, yang kita baca setiap subuh, hari Minggu. Jangan tinggalkan rotib haddad. Makanya dahulu setiap rumah itu kalau sudah maghrib sampai isya, itu mereka pasti akan membaca rotibul haddad. Terdengar di rumah-rumah pembacaan rotib haddad. Kalau sekarang sudah terdengar suara TV. Dulu yang terdengar apa? Zikir rotib haddad, suara orang zikir, suara orang ngaji. Kalau sekarang suara televisi. Beda keadaan. Luar biasa. Itu pesan. Jangan lepas baca rotib haddad, karena itu merupakan benteng dan perlindungan buatmu. Zikir itu benteng, perlindungan bagi orang yang membacanya. Dan kuat dan kokohnya benteng ini sesuai dengan kuat keyakinan kita dengan efek pada zikir itu sendiri. Semakin kita yakin bahwa zikir ini memang betul-betul dapat melindungi dengan kehendak Allah, maka semakin kuat benteng yang kita bangun untuk melindungi diri dari hal-hal yang bisa berbahaya untuk kita. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ba'da salawat, zikir setelah salat 5 waktu. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir secara umum. Di antaranya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali dalam satu hari, 100 kali dalam satu hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca zikir ini sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka pahalanya sama dengan dia memerdekakan 10 budak di jalan Allah. Apakah Anda tahu pahala orang yang memerdekakan budak? Barang siapa yang memerdekakan budak satu saja karena Allah, maka itu akan menjadi penebusnya dari api neraka. Orang yang memerdekakan budak, dia punya budak sahaya, kemudian dia merdekakan, aku merdekakan engkau karena Allah. Terlepaslah hamba ini dari status perbudakan yang bisa dijual belikan. Dia pun menjadi orang merdeka. Siapa yang memerdekakan budak karena Allah, maka itu akan menjadi penebus dia dari api neraka. Kalaupun dia diponis masuk neraka, dia punya tebusan yang bisa membebaskan dari api neraka. Itu kalau satu, bayangkan kalau 10. Zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan. Namun kita bisa mendapatkan pahala membebaskan budak dengan membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara fadilahnya adalah seperti memerdekakan budak. Dzalika fadlullah. Itu karunia Allah. Yu'tihi may yasha. Allah beri kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah mau memberi ganjaran yang besar atas amalan kita yang kecil, itu hak Allah. Karena Allah ingin memanjakan kita. Karena Allah ingin kita selamat, maka dia beri ganjaran-ganjaran yang besar. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat seperti kita manusia, yang sifatnya pelit, menahan apa yang ada pada diri, maka kita akan memberikan ganjaran yang sedikit atas aktivitas sedikit yang dilakukan oleh bawahan kita. Tapi Allah tidak demikian. Kenapa? Perbendaharaan Allah tidak akan habis. Makanya Allah pernah jelaskan, kalau seandainya perbendaharaan Allah itu dipegang oleh salah satu di antara kita, maka kita akan menahannya. Pelit dalam membagikannya, takut habis.
Tapi alhamdulillah tidak. Yang membagi-bagikan pahala, ganjaran adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan seorang hamba pahala yang sangat luar biasa besar atas zikir atau aktivitas amal yang sepilih. Luar biasa. Itu pemberian Allah buat kita supaya kita selamat. Barang siapa yang membaca zikir tadi 100 kali, maka setara dengan membebaskan 10 budak di jalan Allah. Dan akan dihapus darinya 100 dosa. Dan dicatat baginya 100 pahala kebaikan. Dan itu akan menjadi tameng baginya dari godaan setan. Dan tidak ada orang yang melakukan amalan yang lebih afdol daripada amalan yang ia lakukan pada hari itu, kecuali kalau ada orang yang melakukan hal yang sama atau melakukan hal yang lebih dari yang dia lakukan. Luar biasa, 4 keutamaan, 5 bahkan. Setara dengan memerdekakan 10 budak, dicatat 100 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, kemudian menjadi tameng yang bisa melindungi kita dari setan. Kemudian tidak ada orang yang bisa melakukan amalan yang lebih afdol daripada yang kita lakukan, kecuali kalau dia melakukan hal yang sama atau dia melakukan hal yang lebih. Seperti dia melakukan zikir ini, dia juga baca Quran sementara kita tidak. Dia melakukan zikir ini sementara dia sholat sunnah yang banyak, kita tidak. Maka dia melakukan hal yang lebih afdol daripada kita. Tapi kalau dia tidak baca zikir ini, maka apa yang kita lakukan lebih afdal dari apa yang ia lakukan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 kali. Boleh sekaligus, boleh dicicil. Cicil boleh. 10 sampai selesai 100. Kalau memang kita malas, jenuh, maconya sekali duduk 100 kali. Boleh kita cicil 50. Tapi kalau bacanya pagi, perlindungan itu sampai sore. Kalau kita bacanya sore, perlindungan dari setan sampai besok pagi. Jadi secepat kita menyelesaikan bilangan 100, secepat itu kita dapat perlindungan dari setan yang terkutuk. Itu sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Nabi bersabda, Abdul dzikir la ilaha illallah. Paling abdulnya zikir itu la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat ini ada nilai tauhidnya. Pengesaan kepada Allah dan menafikan segala Tuhan dan kekuatan selain Allah. Paling afdalnya zikir la ilaha illallah. Kemudian wa afdalud doa alhamdulillah. Paling afdalnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Karena doa itu merupakan harapan yang kita minta kepada Allah agar diwujudkan. Itu doa. Doa itu harapan yang kita mohon kepada Allah agar Allah wujudkan. Sementara alhamdulillah merupakan syukur atas nikmat yang sudah Allah wujudkan kepada kita. Dan ucapan alhamdulillah bisa menarik nikmat yang lain. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Alhamdulillah ucapan orang yang bersyukur. Dengan itu Allah akan tambah nikmat. Makanya alhamdulillah itu paling afdalnya doa. Karena melambangkan seorang hamba yang bersyukur atas nikmat, sehingga kalaupun dia tidak minta, Allah tambah dengan sendirinya. Karena sebab Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur pasti kami tambah. Atau kata ulama, yang dimaksud dengan hadis ini, wa afdalud doa alhamdulillah, paling afdalnya doa adalah alhamdulillah, isyarat kepada salah satu muatan doa yang ada dalam surah Al-Fatihah yang diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apa muatan doa dalam surah Al-Fatihah? Apa muatan doa dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami, mantapkan kami di jalan yang lurus, ke jalan yang lurus. Ini menandakan bahwa sebaik-baik yang kita pinta kepada Allah adalah al-hidayah, petunjuk. Sebaik-baik yang kita pinta dari Allah adalah al-hidayah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang-orang fakir datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur. Enak orang-orang kaya.
Enak orang-orang kaya, karena mereka bisa mendapatkan banyak pahala yang tidak bisa kami dapatkan. Jadi keluhan orang miskin zaman itu soal pahala, bukan soal uang, bukan soal gaji, bukan soal pendapatan. Mereka tidak mengeluhkan orang kaya itu karena uangnya banyak, enggak. Yang mereka keluhkan orang kaya itu enak, bisa banyak pahala yang tidak bisa kami dapatkan sebagai orang miskin. Jadi mereka minta supaya Allah beri jalan agar bisa bersaing dengan orang kaya dalam hal pahala, supaya derajat mereka nanti di surga sama. Karena derajat itu dihitung dari banyaknya pahala yang kita tabung sebagai bekal di akhirat. Jadi orang-orang fakir ramai-ramai datang menghadap Nabi, mengeluhkan orang-orang kaya yang mereka itu bisa mendapatkan banyak pahala karena uang yang mereka miliki. Ya Rasulullah, orang kaya enak, pahalanya lebih banyak. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Mereka haji, kami tidak bisa pergi haji. Mereka berjihad, kami tidak bisa jihad. Kenapa? Minimnya. Apa yang mereka miliki daripada harta. Jadi mereka ngeluh. Bagaimana kami bisa bersaing dengan orang kaya dalam mengejar derajat di surga ya Rasulullah, kalau mereka itu bisa melakukan apa yang tidak kami bisa lakukan. Ngeluh itu, curhat, ngeluahkan unek-unek kalau kita. Ngeluahkan unek, lemak nian orang kaya tu, pajak tinggi derajatnya, sedekah, kami yang nimo, mereka yang dapat pahala, kami boleh duitnya. Haji, pajak, zakat, kami bisa apa? Duit tak punya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, menghibur mereka, seraya beliau mengatakan, apakah kalian mau aku ajarkan sesuatu yang dengannya, kata Rasulullah SAW, kalian bisa menyusul orang-orang yang telah berlalu zamannya dari kalian, orang-orang zaman sebelum Nabi Muhammad, yang umur panjang, amal banyak. Kita umur pendek, amal sedikit. Tapi dengan lipat ganda pahala yang Allah berikan, kita bisa mengungguli mereka yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Yang dengannya kalian bisa mengungguli orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian juga bisa melampaui orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak ada orang yang bisa menjadi lebih abdul daripada kalian kecuali kalau dia melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Jadi kalian bisa mengungguli orang-orang sebelum kalian, dan kalian bisa mengungguli orang-orang yang datang setelah kalian. Dan tidak ada orang yang akan datang membawa amalan yang lebih abdul daripada yang kalian lakukan kecuali kalau orang tersebut melakukan hal yang sama. Semangat sahabat tadi, yang miskin tadi. Iya ya Rasulullah, beritahu kami, apa amalan itu? Ajarkan kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tusabbihuna, kalian bertasbih 33 kali. Kalian bertahmid 33 kali. Kemudian kalian bertakbir 33 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Yang kita baca setiap sholat. Dulu amalan ini Nabi ajarkan kepada orang-orang fakir, supaya mereka itu bisa mengungguli amalan orang-orang kaya. Kemudian qala Abu Saleh, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah. Senanglah mereka, oh kita akhirnya punya juga amalan yang bisa menyaingi orang-orang kaya di antara kita. Tidak lama orang-orang fakir ini kembali lagi menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, ternyata orang-orang kaya mendengar dan tahu amalan ini, lalu mereka mengamalkannya juga. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'ti ma yasha." Itulah karunia Allah yang Allah beri kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Kalau memang demikian ya sudah, apa boleh buat? Apa boleh, Bu? Terima saja. Saja sebagai bagian dari pasrahnya kita kepada takdir Allah taala. Tadinya mereka senang karena sudah bisa menyaingi amalan orang kaya. Tahu-tahu orang kaya tahu juga tentang amalan ini, mereka pun mengamalkan.
Sehingga lagi-lagi orang fakir pun haruskah kalah dalam hal ini. Dalam hal apa? Memperbanyak amal sebagai bekal. Itu luar biasanya mereka yang hidup di zaman Nabi. Persaingan mereka itu bukan soal harta, bukan soal jabatan, bukan soal yang lain sebagainya. Persaingan mereka itu padahal apa? Derajat di surga. Siapa yang bisa melakukan amalan-amalan yang membuat dia bisa mengungguli saudaranya di surga nanti, maka itulah yang akan mereka lakukan. Itu luar biasanya sahabat-sahabat Nabi. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu selalu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai standar dalam beramal. Selalu ingin bersaing dengan Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar ingin dia lakukan. Persaingan dalam amal, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu hal yang dianjurkan oleh Allah. Dia selalu ingin berusaha menyaingi Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar bersedekah sekian, dia ingin unggul. Kalau Abu Bakar melakukan ini, ia ingin melakukan hal yang sama. Tapi akhirnya beliau menyerah dan mengatakan, hari ini aku mengumumkan bahwa aku mundur dari bersaing dengan Abu Bakar. Setelah apa? Setelah Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan seluruh harta yang dia miliki untuk Rasulullah dalam perang Tabuk, sementara beliau hanya menyedekahkan separuhnya saja dari yang beliau miliki. Akhirnya beliau ngangkat bendera putih, nyerah. Tak baca lagi, aku nak nyaingi Abu Bakar dalam beramal. Kita pun demikian. Cari satu orang yang menjadi motivasi kita untuk meningkatkan amal. Jangan tengok yang bawah. Nah, baru sejus juga dia, santai belah. Tengok yang pucuk, 8 juz. Apalagi Ramadan ke? Ramadan adalah momen kita berlomba-lomba dalam beramal. Berlomba-lomba dalam beramal. Lihat kondisi orang sekitar kita yang semangat dalam ibadat. Kemudian tirulah dia. Saingi dia. Jangan kita tengok yang lemah-lemah. Jangan kita tengok yang santai-santai. Si Fulan beda ngaji, masih mending aku cuma sejus. Dia dah ngaji. Jangan. Kalau kita dalam perlombaan, ini momennya kesempatan yang Allah berikan. Makanya para ulama Ibnul Jauzi di antaranya mengibaratkan bulan Ramadan itu sebagai arena pacuan. Yang di situ kita berlomba-lomba untuk memacu kuda yang kita tunggangi supaya menang. Itu diibaratkan, artinya memacu semangat kita untuk banyak ibadat. Ini bulan Ramadan malah malas-malesan, santai-santai, banyak tidurnya daripada ibadatnya. Bawaan puasa tadi, pagi tidur, malam pun tidur, nak beribadat lesu, muka Quran mata lah gabun gitu, kabur galau ni. Bawaan puasa tadi, apalagi nak ke masjid lesunya siang zuhur itu, hari panas, duduk di bilik berasi alangkah lemaknya je gitu. Ada yang habiskan waktunya untuk nonton, ada yang habiskan harinya untuk main game, untuk bersosial media, ada yang habiskan waktunya cuma nguling-nguling ketik gawe. Buka Quran lemes, berzikir tambah lagi, melakukan kegiatan sosial tambah lemes, sungkan galau nak betul. Padahal ini momen berlomba-lomba. Si Fulan 4 juz sehari, aku harus 5 juz. Iya, harus. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mulai dari sekarang. Pemanasannya itu sekarang. Pemanasannya Ramadan sekarang. Kalau tidak kita pemanasan dulu, susah. Cak olahraga berat, tidak pemanasan, encok itu habisnya. Ramadan mah itulah. Kalau tidak pemanasan dari sekarang, tiba-tiba awal gitu langsung ngenjot ibadatnya, itu pasti 10 awal itu, 10 pertengahan kurang, 10 akhir nyantai mulai. Bukan orang nyantai sudah, nunggu lebaran dia melok takbiran habis. Kalau dari sekarang digenjot dengan banyak beramal, mulai ngakap Al-Quran, mulai banyak sunnah, insyaallah masuk Ramadan tambah semangat, tambah kuat ibadatnya. Rajab bulan nanam, Sya'ban ngairi, nanam artinya mulai amal sedikit-sedikit. Sya'ban mulai ningkatkan, Ramadan mulai kita bergenjot. Itulah umur yang sukses nanti di bulan Ramadan. Ya kita berharap mudah-mudahan masuk Ramadan ini kita dalam keadaan sehat afiat, mudah-mudahan dalam keadaan yang aman juga. Sehingga tarawih tetap boleh insyaallah, salat jamaah tetap boleh, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ramadan insyaallah tetap dibolehkan, tak larang insyaallah. Mudah-mudahan umi-nya ini balik ke negeri asal, mudah-mudahan insyaallah.
Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi bersabda kepada sahabat, "Ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfu hasanah." Apakah sanggup seorang di antara kalian untuk bisa meraih 1000 kebaikan setiap harinya? Siapa di antara kalian yang sanggup mencatatkan di catatan amalnya 1000 kebaikan dalam sehari? Kemudian sahabat radhiyallahu alaihi mengatakan, "Kaifa yaksibu ahaduna alfu hasanah ya Rasulullah? Bagaimana seorang di antara kami bisa meraih 1000 kebaikan dalam sehari? Banyak nian 1000 tuh. Banyak nian Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Yusabbihu mi'ata tasbihah." Dia bertasbih 100 kali, maka dicatat 1000 kebaikan untuknya. Yang kemarin kita sebutkan kan? Bertasbih. Nah itu gitu. Coba kita buat penilaian masing-masing. Seminggu yang lalu yang kita sebutkan pahala tasbih yang cuma menghabiskan waktu 10 menit. Pahalanya luar biasa, mengampuni dosa, dicatat 1000 kebaikan. Siapa di antara kita yang seminggu ini sudah setiap hari baca 100 tasbih? Jawab dek-dewek. Siapa? Jawab masing-masing. Yang setiap harinya setelah 1 minggu ini disampaikan, yang tidak melalui hari itu kecuali bertasbih 100 kali. Yang cuma makan waktu 10 menit. Tidak lebih lama daripada kita makan, apalagi tidur. Itulah tadi yang kita sebut kemarin. Zikir itu ibadat yang paling gampang. Karena cuma modal ngerakkan lisan. Tapi ada tapinya tadi. Gampangnya itu bagi orang-orang yang Allah beri taufik. Gampangnya itu bagi orang-orang yang Allah beri taufik. Kalau dah Allah mudahkan, tak bakal zikir. Dia lebih memilih untuk istilahnya itu diam diri daripada ngisi dengan zikir. Namun itu lebih selamat. Diamnya dia lebih selamat. Tapi kadang-kadang dia tidak menggunakan kesempatan mulut yang diam itu untuk meraih pahala melalui zikir. Itu luar biasa zikir. Amalia yang tidak terikat dengan waktu, tempat, bisa dilakukan dimanapun, dalam keadaan apapun, kecuali keadaan yang dilarang seperti di kamar mandi. Tapi sedikit orang-orang yang bisa melakukannya. Seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, beri aku pesan, beri aku wasiat. Amalan-amalan dalam Islam banyak, tapi ajarkan aku satu hal yang bisa jadi pegangan untukku." Kata Nabi, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Satu pesanku, agar lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Sudah. Agar lisanmu itu selalu basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu zikir yang sangat dianjurkan untuk kita baca setiap selesai salat adalah zikir yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal yang umum kita baca setiap selesai salat. Alhamdulillah. Suatu hari Nabi memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi SAW menyatakan cintanya kepada Mu'adz. "Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Inni la uhibbuk." Ya Mu'adz, sungguh aku cinta sama kau. Ada ulama yang mengatakan, kira-kira mak manolah malam Sayyidina Mu'adz, mak manolah Sayyidina Mu'adz melewati malamnya itu setelah dia mendengar pernyataan dari Nabi, "Inilah uhibbuk." Kita mendapatkan pernyataan cinta dari wong yang kita cintai. Mak manolah hati kita? Apa tak terbang? Apa tak senang? Kita cinta dengan wong, kemudian keluar dari mulut, "Ini aku cinta sama kau." Ini dari Rasulullah yang pernyataan cintanya itu ditunggu oleh sahabat. Tapi tidak semua sahabat mendapatkan pernyataan cinta. Walaupun mereka yakin mereka semua cintai Nabi, tapi dapat pernyataan langsung dari Nabi, "Aku cinta sama kau," tidak banyak. Di antaranya Mu'adz. "Inilah uhibbuk," aku cinta sama kau Mu'adz. Wong yang cinta itu akan menunjukkan dengan perhatian. Cinta itu ditunjukkan dengan perhatian. Di antara bentuk perhatian kita menginginkan wong yang kita cinta ini supaya selamat, supaya bahagia, supaya senang. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi dengan apa? Dengan ngajarkan amalan-amalan yang karenanya Sayyidina Mu'adz bisa selamat dunia akhirat. Itu cinta. Jadi bohong kalau kita cinta dengan anak bini tapi kita talakkan dia maksiat. Bohong. Bentuk cinta kita sama anak bini bukan dengan memenuhi semua yang mereka inginkan. Bini minta emas, kita belikan. Anak minta HP baru, kita belikan. Tak cak itu cinta. Cinta itu saat kita perhatian dengan mereka dalam urusan agama. Cinta itu kita tunjukkan saat kita melihat mereka melakukan hal yang bisa membuat mereka celaka di dunia akhirat, kita cegah mereka.
Nabi Ibrahim berpesan kepada ayahnya, "Inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman." Wahai ayah, aku khawatir engkau akan ditimpa azab oleh Allah Ta'ala yang Maha Rahman. Kekhawatiran Ibrahim atas keselamatan bapaknya yang tidak mau beriman, itu merupakan bukti cinta yang tulus dari seorang anak untuk bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Perhatian Nabi Nuh kepada anaknya, supaya dia mau ikut bersama beliau di kapal. Sampai-sampai setelah anaknya mati dalam keadaan kafir, beliau tetap berdoa kepada Allah supaya anaknya diselamatkan dan dikecualikan. Tapi Allah tegur Nabi Nuh, dia bukan keluarga kau lagi, karena dia yang melepas dirinya dari ikatan keluarga denganmu. Itu cinta. Jadi cinta kepada anak bukan dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi berusaha menyelamatkan mereka dari azab Allah. Maka Nabi ngajarkan kepada Muaz apa? Fakul la tada'anna, jangan kau tinggalkan setiap selesai solat 5 waktu doa Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Doa luar biasa. 3 yang dipinta. A'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Apa yang terkandung dalam doa ini? InsyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum.